إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang istiqamah di jalannya. Ingatlah bersalawat kepada Nabi tidak ada ruginya, karena kata Nabi, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara." Siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, kata Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Terlebih pula sebagai khatib, saya berwasiat terutama untuk diri saya pribadi, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan segala apa yang diperintahkan olehnya dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, banyak kita lihat di media sosial, baik itu di Facebook, Instagram dan lain-lain, juga di televisi, di mana ada fenomena seorang imam itu ada yang dipukul oleh jamaahnya, ada yang ditikam oleh jamaahnya, ada imam bahkan dibunuh sama jamaahnya. Bahkan tidak jarang masjid sepi gara-gara masyarakat sekitar atau yang akan menjadi makmum benci kepada pak imamnya. Lalu bagaimana sebenarnya standar imam yang ditetapkan baik dalam fikih maupun dalam peraturan pemerintah? Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ternyata imam itu tidak mudah. Bahkan diatur dalam surat edaran Kementerian Agama nomor 582 tahun 2017 tentang standar imam tetap masjid. Pada dasarnya semua orang itu bisa menjadi imam salat. Jadi kami ulangi, pada dasarnya semua orang itu bisa menjadi imam salat selama dia memenuhi syarat. Syarat yang pertama misalnya dia adalah seorang muslim atau Islam. Maka kalau dia bukan seorang Islam, maka dia tidak bisa jadi imam, salatnya tidak sah. Yang kedua misalnya seorang imam itu harus berakal sehat. Dia bukan orang yang gila, bukan orang yang sakit. Kenapa? Karena kalau dia sakit, maka sudah bisa dipastikan dia tidak bisa memimpin salat. Misalnya dia punya penyakit sering keluar air kencingnya, atau dia memiliki penyakit yang gampang kaget, yang latah, hingga akhirnya mendengar sedikit suara ribut, maka dia akan ikutan. Maka dia tidak bisa menjadi imam. Apalagi orang yang tidak berakal atau orang gila atau yang tidak waras. Walaupun sekarang terbalik. Kalau dulu disyaratkan seorang harus tidak gila untuk menjadi imam, sekarang banyak orang yang gila gara-gara mau menjadi imam. Bahkan berantem, berebut, saling bunuh untuk menjadi imam. Hingga akhirnya kita lihat banyak di media sosial sekarang. Yang agak kaya sedikit, dia punya harta, maka dia akan mendirikan masjid supaya dia bisa menjadi imam dan bisa dipanggil ustaz. Yang agak kurang keuangannya, maka dia akan berusaha berebut supaya bisa menjadi pengurus masjid. Kalau dia jadi pengurus masjid yang paling inti, bahkan imam sholat yang sebenarnya pun dia bisa gantikan. Itu bahayanya kalau orang-orang tidak berakal yang menjadi imam. Yang ketiga misalnya seorang imam harus baligh, harus dewasa. Itulah menurut mayoritas jumhur ulama.
baik dari kalangan mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, bahwa anak kecil tidak boleh menjadi imam. Kata Nabi, la tuqaddimu sibyanakum, jangan kamu majukan atau dahulukan, maksudnya menjadi imam anak-anak kecil kalian, sibyanakum. Maka mayoritas ulama mengatakan yang balik, yang sudah dewasa dulu menjadi imam. Walaupun nanti ada dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, yang membolehkan anak kecil menjadi imam. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas waktu kecil pernah menjadi imam. Tapi walaupun itu, Imam Al-Buwaiti dalam mazhab Syafi'i mengatakan walaupun anak kecil bisa menjadi imam selama dia mumayyiz, tamyiz, bisa membedakan baik dan buruk, namun tetap lebih diutamakan yang telah baligh, yang telah dewasa, dan banyak syarat lainnya. Kaum muslimin yang rahimakumullah, itulah syarat, beberapa syarat untuk menjadi imam. Tapi untuk menjadi syarat imam masjid atau imam tetap masjid, ternyata syaratnya tidak semudah itu. Kami ulangi lagi, untuk menjadi imam masjid atau imam tetap masjid, ternyata syaratnya tidak semudah itu. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatu, beliau adalah ulama yang sering menjelaskan perbandingan mazhab. Beliau mengatakan bahwa dalam mazhab Syafi'i, orang yang bisa menjadi imam salat itu ada 14 tahapan. Ada 14 tahapan. Dan syarat yang nomor 14 itu sesudah menikah. Maka kalau ada orang saling dorong bahwa kamu sudah menikah, kamu jadi imam, maka kita katakan itu ada di nomor 14. Masih ada nomor 1 sampai nomor 13 yang harus dilewati. Bahkan untuk suaranya yang merdu itu ada di nomor 12. Karena suara merdu itu beda dengan bacaan yang bagus. Ada orang bacaannya merdu tapi bacaannya ternyata tidak fasih. Suara saja yang bagus tapi membaca mulai dari ilmu tajwidnya, makharij hurufnya salah semua. Lalu siapa yang pertama yang berhak menjadi imam? Dalam mazhab Syafi'i maupun mazhab Maliki semua sepakat. Yang pertama yang berhak menjadi imam adalah sultan atau wali atau penguasa. Siapa dia? Presiden Republik Indonesia. Itulah orang yang paling berhak menjadi imam salat di sini. Kalau beliau tidak bisa, maka penguasa yang ada di bawahnya yang menguasai provinsi, yaitu gubernur. Gubernur juga tidak bisa, maka yang menguasai kabupaten, bupati. Bupati tidak bisa, maka sudah ditunjuk yang menangani bidang keagamaan. Siapa itu? Kementerian Agama. Maka seharusnya kepala kantor Kementerian Agama atau kepala kantor urusan agama yang berhak menjadi imam sebagai penguasa atau wali. Kalau penguasa juga tidak ada atau tidak mungkin membagi dirinya di semua masjid, maka syarat yang kedua adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa, atau kita biasa dengar dengan kalimat yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama. Itu yang kedua yang paling berhak menjadi imam. Kalau itu juga tidak ada, maka barulah yang ketiga, yaitu orang yang ditunjuk oleh mayoritas masyarakat sesuai standar penguasa atau sesuai standar Kementerian Agama. Jadi oleh orang yang ditunjuk oleh mayoritas masyarakat atau jamaah. Kenapa mayoritas masyarakat? Karena kalau cuma segelintir orang, 2-3 orang yang menyukai imam itu, sedangkan mayoritas masyarakat tidak menyukainya, maka pasti akan muncul kegaduhan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana sabda Nabi tentang imam ini? Kata Nabi, ya ummul qaum, yang berhak menjadi imam di antara kalian, aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling aqra' di antara kalian. Apa itu paling aqra'? Aqra' menurut sebagian ulama yang paling bagus bacaannya dan paling banyak hafalannya. Namun kata ulama mayoritas, aqra'uhum li kitabillah artinya orang yang paham terhadap Al-Quran, terutama terhadap fikih salat. Kenapa? Karena dia akan memimpin salat. Bisa dibayangkan yang memimpin kita adalah orang yang tidak paham tentang fikih salat, maka sudah dipastikan salatnya bisa saja tidak sah. Bahkan banyak hal yang sebenarnya sepele
yang imam harusnya tahu, tapi banyak saat ini orang tidak tahu, tapi tetap nekat menjadi imam. Misal contoh, seorang imam harus bisa membedakan mana bacaan yang panjang, mana bacaan yang pendek, atau mana surah yang panjang, mana surah yang pendek. Karena di rakaat pertama dia akan membaca surah yang agak panjang dari rakaat kedua. Maka kalau ada imam misalnya, surah rakaat pertama dia membaca Qul huwallahu ahad, rakaat kedua tiba-tiba baca Yasin atau Alif Lam Mim, maka sudah bisa dipastikan walaupun salatnya sah, tapi dia tidak paham fikih, dia tidak layak menjadi imam. Begitu juga seorang imam harus paham urutan mushaf, surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, maka dia harus paham karena Nabi membaca selalu berurutan. Misal Nabi pada Jumat subuh beliau membaca surah As-Sajdah, surah ke-32, lalu membaca surah Al-Insan di rakaat kedua. Hari Jumat Nabi membaca surah Sabbihisma, lalu surah Al-Ghasyiyah, berurutan. Nabi membaca lagi surah Al-Jum'ah, kemudian surah Al-Munafiqun, berurutan. Nabi membaca lagi surah Qul ya ayyuhal kafirun, lalu membaca Qul huwallahu ahad, berurutan. Maka kalau ada imam, rakaat pertama baca Qul huwallahu ahad, rakaat kedua baca Alif Lam Mim, maka sudah dipastikan dia tak paham tentang fikih dan tak layak menjadi imam. Begitu juga seorang imam harus paham kapan solat itu dipanjangkan atau dilamakan, kapan solat itu dipendekkan atau dipercepat. Nabi memberikan contoh ketika ada anak menangis karena khawatir ibunya tidak khusyuk solatnya, maka seorang imam harus mempercepat solatnya. Begitu juga ketika misalnya seorang imam sedang ruku dan kedengaran ada orang yang baru datang, maka seorang imam harus memperlama rukuknya supaya orang yang baru datang mendapatkan satu rakaat. Apalagi kalau tahiyat akhir, sedangkan imam mendengarkan ada seorang yang datang, maka imam harus memperpanjang tahiyatnya supaya orang tersebut dapat mendapatkan solat berjamaah walaupun hanya tahiyatnya. Saking beratnya menjadi imam. Jangankan imam, yang berada di belakang imam adalah orang yang kriterianya hampir sama dengan imam, karena dia adalah imam cadangan yang akan maju menggantikan imam. Makanya di belakang imam itu tidak boleh orang sembarangan, karena dia nanti akan maju. Kalau misalnya seorang imam batal salatnya, maka dia langsung otomatis akan maju. Atau imam tiba-tiba membatalkan salatnya, maka dia otomatis akan maju menjadi imam. Maka di belakang imam tidak boleh orang sembarangan. Makanya kata Nabi, Innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah dan malaikatnya itu bersalawat kepada siapa? Kepada saf sebelah kanan. Maka kalau kita tidak layak di belakang imam, silahkan pindah ke sebelah kanan. Allah malaikatnya bersalawat kepada mereka. Yang di kanan full, kata Nabi, Innallaha malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada saf yang pertama. Maka yang pertama saja sudah bagus, apalagi yang di kanan juga bagus. Maka kita tidak usah berebut di belakang imam kalau kita tidak sesuai kriteria imam yang akan menjadi pengganti. Kata Nabi, fa in kanu fi qiraati sawa'a, kalau sama-sama aqra di kitabillah, sama-sama paham fikih salat, barulah kata Nabi fa'lamuhum bis sunnah, yang paham sunnah. Kata ulama yaitu dia paham fikih selain salat, dia paham fikih puasa, fikih haji, fikih zakat. Kenapa? Karena seorang imam itu figur, dia akan ditanya oleh jamaah. Maka kalau jamaah bertanya imamnya tidak tahu, maka akan menimbulkan fitnah di masjid. Kata Nabi, fa in kanu fi sunnah sawa'a, kalau dalam sunnah dia sama, fa aqdahum hijrah, yang pertama kali hijrah yang didahulukan. Fa in kanu fi hijrati sawa'a, kalau hijrahnya sama-sama, fa aqdamuhum silma, yang pertama masuk Islam. Walaupun dalam riwayat lain adalah yang paling tua umurnya. Di sini kata Nabi yang menjadi patokan, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultan. Kalian tidak boleh menjadi imam dalam wilayah kekuasaan seseorang. Sultan, wilayah seseorang, kita tidak bisa menjadi imam. Makanya walaupun Raja Salman, Raja Arab Saudi datang ke sini, dia tidak akan bisa menjadi imam kalau ada sultan penguasa di sini yang tidak memberikannya izin. Karena sultan adalah wali penguasa yang paling utama. Maka kata Nabi, wala yu'ammanna ar-rajulu ar-rajula fi sultan. Enggak bisa kalian imami seseorang dalam
di wilayah kekuasaannya. Kata Nabi lagi, wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa biizni, dan tidak boleh duduk di bangku kemuliaan seseorang illa biizni, kecuali mendapatkan izinnya. Inilah kriteria imam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu was-solihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wallahu samii'un 'aliim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan salat dan dirikan salat dan tunaikan zakat. Untuk mencegah terjadinya seperti yang viral, seorang makmum memukul imamnya atau seorang makmum menarik imam supaya cepat turun, atau terjadinya pembunuhan, maka ada pesan dari seorang Andre Guruta. Andre Guruta itu kalau bahasa Makassar syekh, gurunya para guru. Beliau berkata, supaya ini ada dalam diri kita, yang pertama kita harus tahu diri. Kita mengenal siapa diri kita. Jadi kalau kita sudah tahu siapa di kita, kemampuan kita seperti apa, barulah kita yang kedua tahu membawa diri. Kita bisa bawa diri kita. Bukan hanya imam. Semisal kami seorang khatib, kami dipanggil seorang ustaz, maka kami harus bisa membawa diri. Tidak bisa di luar berpakaian yang tidak bagus, berbicara yang tidak bagus, berperilaku yang tidak bagus. Maka yang kedua adalah dia tahu membawa diri. Setelah dia tahu diri, dia tahu membawa diri. Yang ketiga, dia tahu menempatkan diri. Jadi dia harus tahu posisinya di mana. Apakah dia imam atau dia seorang makmum? Apakah dia seorang pemimpin atau dia adalah orang yang mengikuti pemimpin? Itulah pesan beliau, tahu diri, tahu membawa diri, dan tahu menempatkan diri. Marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karim 'azimi sultani. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, senantiasa kami minta kepadamu, wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan istiqamah beribadah, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan taubatan nasuha, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan kami sebagai seorang syahid, sebagai seorang mujahid memperjuangkan agamamu, walaupun kami hanya mati di atas tempat tidur kami. Ya Allah, bantu kami selalu ketika malaikat maut datang menjemput kami. Tolong tuntun lidah kami, tolong tuntun lisan kami untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qim salat.